Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang statistika. Pada bagian video ini yang akan dibahas adalah tentang data tunggal. Jadi yang dibahasnya itu adalah tentang ukuran pemusatan data dan pengukuran letak data. Tapi khusus data tunggal, untuk data kelompok nanti video selanjutnya. Kemudian ukuran pemusatan data yang akan dibahas itu yang pertama adalah min atau rata-rata, yang kedua adalah median, yang ketiga adalah modus. Kemudian untuk pengukuran letak data itu yang pertama adalah kuartil, yang kedua adalah desil, yang ketiga adalah persentil. Yang pertama yang mau kita bahas adalah min atau rata-rata. Min adalah sebuah rata-rata dari data yang diperoleh berupa angka. Min adalah jumlah nilai-nilai dibagi dengan jumlah individu. Jadi nanti jumlah bilangannya dijumlahkan kemudian dibagi oleh banyaknya bilangan itu sendiri, gitu ya. Nah, kalau kita rumuskan ini adalah lambang dari rata-rata dengan X yang ada garis di atasnya itu sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah dan seterusnya sampai Xn dibagi oleh N. Ini adalah data pertama, data kedua, data ketiga, data ke N dibagi oleh N. N itu adalah jumlah bilangannya. Nanti ada berapa bilangan. Kemudian ada rumus yang keduanya, kalau kita tuliskan dalam notasi sigma. Ini adalah rata-rata juga. Rata-rata sama dengan sigma FI dikali XI dibagi oleh sigma F. Sebagai contoh, dari hasil ulangan matematika kelas 12 yang terdiri dari 6 orang siswa, diperoleh 65, 80, 75, 50, 10, dan 90. Tentukan minnya atau tentukan nilai dari rata-rata tersebut. Oke, kalau kita lihat dari sini, rata-rata itu adalah X1 tambah X2 ditambah X3 dan seterusnya sampai X ke N dibagi oleh N. Berarti ini artinya nilainya dijumlahkan semua. Untuk kasus ini, berarti rata-ratanya sama dengan 65 ditambah 80 ditambah 75 ditambah 50 ditambah 10 ditambah 90 dibagi oleh banyaknya bilangannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibagi oleh 6. Maka hasilnya adalah sama dengan ini dijumlahkan, hasilnya adalah 370 dibagi 6. Maka hasilnya adalah 61,67. Gitu. Ini adalah materi SMP sebenarnya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan masih data tunggal tapi dalam bentuk tabel? Ini data tunggal. Kenapa data tunggal ini nilainya 10, 20, 30, 40 dan seterusnya. Jadi nilainya udah pasti, datanya tunggal. Kalau data kelompok nanti dalam bentuk interval. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini dalam bentuk tabel ada frekuensinya. Berarti rumusnya yang mana? Maka kita pakai rumus yang kedua, yaitu sigma FI kali XI per sigma F. Berarti yang kita butuhkan adalah nih, FI kali XI dulu. Berarti kita tulis di sini nih, ini adalah FI dikali XI. FI yang mana? FI adalah frekuensinya, XI itu adalah nilainya. Berarti kalau FI kali XI, berarti kita kalikan. Berarti hasilnya adalah 10 dikali 2, berarti 20. Kemudian 20 dikali 3, 60, 30 dikali 3, 90, 40 dikali 5, 200, kemudian 50 dikali 6, 300, 60 dikali 4, 240, 70 dikali 3, 210, 80 dikali 3, 160, 90 kali 1, 90, dan 100 dikali 1, 100. Nah, udah itu diapakan? Lihat lagi rumusnya. Rumusnya adalah sigma FI kali XI. Jadi kalau rumus sigma itu dibacanya dari belakang. Kita cari FI dikali XI duluan, baru nanti disigmakan. Sigma itu adalah dijumlahkan. Berarti ini nanti kita jumlahkan. Maka ketika ini dijumlahkan, sigma FI kali XI 20 tambah 60 tambah 90 dan seterusnya, didapatlah 1470 gitu. Nah, sehingga rata-ratanya itu sama dengan rumusnya kan gini, sigma FI dikali XI dibagi oleh sigma F. Berarti sama dengan 1470, ini adalah yang atasnya sigma FI kali XI dibagi oleh sigma F. Sigma F itu adalah
jumlah dari frekuensi, berarti ini jumlahin 2 tambah 3 tambah 3 tambah 5 tambah 6 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 hasilnya adalah 30. Berarti ini dibagi oleh 30. 1470 dibagi 30 hasilnya adalah 49. Itu ya, mudah ya. Kemudian yang kedua adalah modus. Modus itu atau mode itu mod adalah data yang paling sering muncul atau terjadi. Jadi tinggal dilihat aja frekuensinya. Kalau kita lihat dari sini kan, ini soal yang pertama dulu. Mana ya? Oke. Nih, yang ini adalah soal yang pertama. Berarti nanti lihat 90 ada 1. Berarti kalau tulis saja 90 ada 1, 65 ada 1 juga, 80 ada 1 juga, kemudian 75 ada 1 juga, yang 75 biar kelihatan, 50 ada 2, dan 90 ada 1. Berarti modusnya berapa? Modus itu adalah data yang paling banyak muncul. Nih lihat, berarti yang muncul paling banyak ini 2 kali, yaitu si 50. Maka modusnya ini adalah 50. Ini adalah modus dari data tersebut gitu. Yang kedua, gimana kalau misalkan masih data tunggal tapi bentuknya tabel? Berarti mudah saja, tinggal dilihat dari frekuensinya. Kan modus itu adalah data yang paling banyak muncul. Lihat aja frekuensi yang paling besar. Paling besar nih. Maka modusnya itu sama dengan 50. Yang jadi yang dilihatnya ininya ya. Lihat frekuensinya dulu, mana yang paling besar. Maka yang disebut modus itu adalah nilainya. Berarti dianya nih, ininya, 50-nya. Maka modusnya adalah 50 juga. Itu jadi tanpa dihitung kalau untuk data tunggal. Lanjut. Kemudian yang kedua adalah median. Jadi tadi min, yang kedua modus, yang ketiga adalah median. Median adalah nilai tengah dari kelompok data yang telah diurutkan. Tuh lihat, disebut telah diurutkan. Jadi jangan lupa kalau kita mau nyari median itu harus diurutkan dulu, gitu ya. Nah, kemudian rumusnya ada dua tergantung dari jumlah frekuensinya. Jika jumlah frekuensinya ganjil, maka letak mediannya itu sama dengan X ke N tambah 1 ditambah 2. Kalau ganjil ya. Nih, kalau ganjil. Berarti X ke N tambah 1 bagi 2. Kalau jumlah frekuensinya genap, itu nilai mediannya adalah X ke N per 2 ditambah X ke N per 2 tambah 1 dibagi 2. Gitu ya. Jadi ganjil genap beda. Nah, sebagai contoh, dari hasil ulangan matematika kelas 12 yang terdiri dari 7 siswa diperoleh nilai 90, 65, 80, 75, 50, 50, 90. Jangan lupa dia harus diurut dulu ya. Berarti kalau kita urutkan berarti ini adalah 90, kemudian 65, kemudian 80, 75, 50, 50, dan 90 gitu ya. Berarti ini udah diurutin nih. Kita tulis ulang deh. 50, 50, 65, 75, 80, 90, 90. Kita hapus yang ini. Nah, berarti kalau kita lihat dari sini, mana sih nilai tengahnya gitu, mediannya. Kan tadi mediannya itu definisinya adalah nilai tengah dari kelompok data yang telah diurutkan. Berarti kalau misalkan ini ada 7 ini, ganjil nih. Berarti ada 7. Berarti tinggal dilihat aja tengahnya mana. Maka tengahnya adalah ini. Kenapa di sini? Karena lihat di kirinya ada 3 bilangan, di kanannya juga ada 3 bilangan. Berarti tengahnya adalah sini. Maka mediannya berapa? Maka mediannya itu sama dengan 75. Tinggal gitu aja. Tapi kalau mau pakai rumus boleh nggak? Ya boleh, tinggal dilihat aja. Tadi ada 7 bilangan masuk ke ganjil. Nih rumusnya. Kalau mediannya itu adalah X ke N tambah 1 dibagi 2 untuk ganjil. Berarti karena di sini ada 7 nih, 7. Berarti nilai median itu adalah X ke 7 ditambah 1 dibagi 2. Maka hasilnya adalah X ke 4. X ke 4 itu adalah data keempat. Sama dengan ini data ke 1, data kedua, data ketiga, ini data keempat. Maka hasilnya berapa? Maka hasilnya adalah 75. Ini hasilnya sama juga. Gitu ya. Nah, kemudian gimana kalau misalkan yang ini 8 siswa genap nih. Sebutin berarti kalau kita urutin dulu ini 90, kemudian 65, 80, 75, 50,
50, 50, 90, dan 60. Kita tulis ulang biar kita tanda rapi. 50, 50, 60, 65, 75, 80, 90, 90. Ini hapus lagi. Oke. Nah, berarti kalau kita lihat dari sini, kita urut, ini sudah diurutkan, kita ambil tengahnya. Tengahnya di mana? Maka tengahnya ada di sini. Itu kenapa di situ? Karena di kirinya ada 4 bilangan, di kanannya juga ada 4 bilangan. Gitu. Jadi kalau sekarang nih garis tengahnya itu tidak pas angkanya, tapi di antara 2 bilangan. Kalau kayak gini gimana? Berarti mediannya sama dengan, berarti kalau di antara kita tuliskan gini, 65 ditambah 75 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 140 bagi 2, hasilnya adalah 70. Nih berarti mediannya adalah 70. Gitu ya. Nah, gimana kalau misalkan mau pakai rumus? Boleh nih pakai rumus. Kalau genap gimana? Berarti X ke N per 2 ditambah X ke N per 2 tambah 1 dibagi 2, itu mediannya. Berarti kalau ini pakai rumus boleh. Jadi mediannya itu sama dengan nih, median itu X ke, ini ada 8. Berarti 8 dibagi 2. Nih 8 dibagi 2 ditambah X ke 8 dibagi 2 ditambah 1 dibagi 2. Maka hasilnya adalah X ke 4 ditambah X ke 5 dibagi 2. Maka hasilnya ya kembali lagi ke situ. X ke 4-nya adalah 65. Nih, X ke 1, X ke 2, nilai ke 3, nilai ke 4, dan nilai ke 5, nilai ke 6, nilai ke 7, nilai ke 8. Berarti sama aja dengan 65. X ke 5-nya adalah 75 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 70 juga. Ya sama juga ya. Itu. Lanjut. Nah, sekarang kita mulai masuk ke nih yang pertama dulu. Ya, ke pengukuran letak data. Jadi pengukuran letak data nanti yang kita bahas itu sebenarnya harusnya 3, kuartil, desil, sama persentil. Cuman secara perhitungan yang kita bahas cuman kuartil sama desil aja. Karena persentil itu membutuhkan data yang lebih dari 100 bilangan nantinya. Gitu ya. Jadi lumayan banyak. Oke. Kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi suatu data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil dilambangkan dengan Q, dengan Q. Jenis kuartil ada 3, ada kuartil pertama Q1 atau kuartil bawah, kuartil kedua Q2 atau kuartil tengah atau median. Kemudian yang ketiga adalah kuartil ketiga atau Q3 atau kuartil atas. Nah, kita coba pakai konsep, kita nggak mau pakai rumus lagi, kita mau pakai konsep yang tadi, median. Pokoknya kalau ganjil itu rumusnya ini, kalau genap ini rumusnya gitu. Nah, sebagai contoh nih, kalau kita misalkan gini, dari hasil ulangan matematika kelas 12 dari 8 orang, ini sudah diurutkan tadi, mana ya datanya? 8, oh ini. Nih, ini sudah diurutkannya ada 50, 50, 60, 65, 75, 80, kemudian 90, ini 90. Ini data yang sudah diurutkan. Berarti nanti tinggal dilihat aja. Kita bagi ini jumlahnya 8, genap, berarti ini garis tengahnya. Kemudian di sini ini lihat di kirinya ada 4 bilangan, berarti tengahnya di mana? Sini, karena di kirinya ada 2 dan di kirinya ada 2 dan di kanannya juga ada 2. Ini juga sama di sini. Nah, inilah yang disebut Q1, ini adalah Q2, ini adalah Q3. Karena Q1 di antara 50 dan 60, berarti Q1-nya sama dengan 50 ditambah 60 dibagi 2. Hasilnya adalah 55. Kemudian Q2-nya itu sama dengan 65 ditambah 75 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 70. Yang ketiga, Q3 kuartil atasnya 80 ditambah 90 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 85. Selesai deh. Ini kuartilnya gitu ya. Kita belum pakai konsep yang ini ya. Gitu ya. Ini karena jumlah datanya sedikit. Langsung aja dibuat garisnya. Garis pembaginya. Nah, sekarang kita pakai konsep yang median. Kalau misalkan jika jumlah frekuensinya 30, berarti kita gini aja deh. Kita garis ini, bayangin nih, garis ini adalah datanya. 30 itu jumlah 30-nya itu adalah genap. Tadi kalau genap katanya pakai rumus yang X
X ke N per 2 ditambah X ke N per 2 ditambah 1 dibagi 2. Nah, maka nanti kalau 30 berarti karena 30 genap bagi 2 berarti 15. Maka ini eh, X ke 15, 30 bagi 2 ya, 15 ditambah X ke 16 dibagi 2. Aduh, udah nggak apalah. Berarti gitu, X ke 15 tambah X ke 16 dibagi 2. Artinya garisnya itu ada di antara 15 dan 16. Data ke 15 dan data ke 16. Berarti garisnya di antara, tidak pas angkanya. Berarti di kirinya ada gimana? Maka di kirinya ada 15 bilangan. 15 bilangan karena angka 15-nya itu data ke 15-nya tidak kena garis gitu. Jadi 15 itu adalah ganjil. Maka nih di kirinya ada 15 bilangan dan 15 itu adalah ganjil. Ganjil itu rumusnya adalah X ke, nih lihat. Kalau ganjil X ke N tambah 1 dibagi 2. Berarti ini hasilnya adalah X ke N tambah 1. 15 tambah 1, 16 bagi 2, X ke 8. Ini berarti X ke, gampang kalau yang ini. Yang ketiga itu acuannya dari sini. Itu acuannya dari sini. Tinggal 8 ditambah 15 depannya aja, maka X ke 23 gitu ya. Maka ini adalah Q1, ini adalah Q2, ini adalah Q3 gitu. Kita coba yang lain. Nih. 50 genap juga. Berarti 50 bagi 2 25. Berarti X ke 25 ditambah X ke 26 dibagi 2. Kita ambil mencari Q1-nya. Berarti karena Q2-nya itu antara 25 dan 26, berarti 25 sebelah kirinya ada 25 bilangan. 25 bilangan, berarti 25 adalah ganjil, berarti 25 ditambah 1, 26 bagi 2. Berarti X ke 13, maka di sininya Q3-nya tinggal depannya lagi, 13 ditambah 25. Berarti X ke 38. Salah saya gitu ya. Jangan lupa ini data ke ya, bukan nilainya. Berarti ini Q1, ini Q2, ini Q3. Nah, sekarang gimana kalau 99? 99 berarti ganjil itu tambah 1 dibagi 2. Berarti 99 tambah 1, 100 dibagi 2. Berarti data ke 50. Nah, lihat sekarang. Data ke 50. Data ke 50 garisnya, nih garis ini, itu pas angka data ke 50. Berarti sebelah kirinya ada 49 bilangan. 49 itu berarti ganjil. Kalau ganjil, maka tinggal tambah 1 bagi 2. Berarti 49 ditambah 150 bagi 2, maka X ke 25. Berarti ini tambahin 25 tambah 50 berarti X ke 75. Jadi kalau Q1-nya cuma tunggal X ke 25, maka ini X ke 75 aja. Kalau yang Q1-nya X ke 25 tambah X ke 26 dibagi 2, maka ini juga sama nanti. X ke 75 tambah X ke 76 dibagi 2. Sekali lagi, gimana kalau 47? 47 itu adalah ganjil. Ganjil itu tambah 1 dibagi 2. 47 tambah 1, 48 dibagi 2. Berarti 24. Karena data ke 24, maka sebelah kirinya itu ada 23 bilangan. Karena 24 itu kena garisnya, udah kepotong. Berarti ada 23 bilangan, ganjil lagi, tambah 1, berarti 24 dibagi 2. Berarti X ke 12. Ya, berarti ini tambahin aja 12 ditambah 24, maka X ke 36. Gitu. Jadi nggak usah pakai rumus sebenarnya. Lanjut. Nah, gimana kalau misalkan datanya seperti ini? Ya sama juga. Berarti kita mau nyari Q1. Ini jumlahin ada 30 data. Kalau misalkan ini ada 30, berarti ini 30 itu genap bagi 2. Berarti X ke 15 ditambah X ke 16 dibagi 2. Bagi 2. Ini Q2. Kemudian di sebelah kirinya. Ini berarti Q1-nya berarti tinggal 15 yang enggak kena coret, berarti ada 15 bilangan, 15 itu ganjil tambah 1 jadi 16 dibagi 2, berarti X ke 8, berarti yang ini adalah Q3-nya itu adalah X ke 8 ditambah 15, X ke 23. Gitu ya. Nah, sekarang kita harus tahu data ke 8 yang mana sih? Nih, tinggal dilihat aja. Berarti kalau 2 frekuensinya berarti ini 1 sampai 2. Data ke 1, data ke 2 ada di sini. Kemudian yang ini data ke 3 sampai data ke berapa coba?
karena ini ada 3 bilangan, berarti data ketiga, data keempat, dan data kelima gitu, dan seterusnya. Jadi tinggal dilihat aja. Kalau data ke-8 mana? Berarti sampai data kedua di sini, kemudian sampai data ke-3, 2 tambah 3, 5. Sampai data ke-5 di sini, terus 5 ditambah 3, 8. Sampai data ke-8 di sini, oh data ke-8-nya ada di sini. Berarti ini data ke-6 sampai data ke-8. Nah, berarti data ke-8 ada di mana? Berarti yang ini frekuensinya. Berarti nilainya berapa ya? 30. Maka Q1-nya itu sama dengan 30 gitu. Kemudian data ke-15, tinggal dihitung aja. 2 tambah 3, 5, 5 tambah 3, 8, 8 tambah 5, 13. Sampai sini data ke-13. 13 ditambah 6, berarti 19. Berarti data ke-15 ada di sini, berarti Q2-nya itu sama dengan, mana tadi lupa? 2, 3, 5, 5, 3, 8, 8, 13. Oh, sampai sini 13, di sini sampai 19. Berarti 50, data ke-15 50, data ke-16 50 juga dibagi 2, maka hasilnya adalah 50. Berarti Q3 sama di data ke-23. 2 tambah 3, 5 tambah 3, 8, 8 ditambah 5, 13, ini 19, 19 tambah 23. Oh, ada sampai data ke-23 ada di sini. Maka hasilnya adalah 60. Selesai. Tinggal kita aja ya. Oke. Nah, sekarang yang terakhir yang kita bahas itu adalah desil. Desil adalah nilai yang membagi suatu data terurut menjadi 10 bagian yang sama. Kalau tadi kuartil menjadi 4 bagian sama, nah sekarang menjadi 10 bagian yang sama. Nah, desil dilambangkan dengan D, nanti desilnya ada 9, D1 sampai D9. Sama kayak tadi kuartil membagi menjadi 4 bagian, berarti nanti kuartilnya 1 sampai 3, karena garis yang membaginya ada 3. Kalau desil garis yang membaginya itu ada 9. Gitu. Tapi datanya terbagi menjadi 10 bagian, tapi garisnya ada 9. Nah, letak D ke I itu sama dengan I per 10 ditambah, I per 10 dikali N ditambah 1. Ini rumusnya. Gampang. Nah, ini dikerjakan dengan cara interpolasi linier istilahnya gitu. Nah, sederhana kok, gampang. Kita coba deh. Gimana kalau misalkan ini diberikan 30 siswa, berarti ini frekuensinya adalah 30. Kemudian tentukan nilai desil ke-5. Nah, desil ke-7 aja deh, desil ke-5 nanti hitung sendiri aja ya. Karena waktunya udah 22 menit, lumayan. Nah, desil ke-7. Desil ke-7 berarti letak desil ke-7. Ini letaknya ya. Berarti mana? Rumusnya adalah I per 10 dikali N ditambah 1. Berarti sama dengan I-nya berapa? Karena desil ke-7 berarti ini 7 per 10 dikali N tambah 1. N-nya adalah 30 tambah 1. Berarti dikali 31. Berarti hasilnya adalah 210 tambah 7. 217 dibagi 10. Hasilnya adalah 21,7. Nih, lihat. 21,7 ini hitungannya harus tepat ya. Karena nanti koma 7-nya mau dipakai. Maka desil ke-7 kita cari. Desil ke-7 itu sama dengan data ke-21 dapat dari mana? Nih, depannya. Data ke-21 ditambah, karena 21,7, 0,7 dikali gitu. Nah, karena 21 setelah 21 kan 22. Berarti data ke-22 dikurangi data ke-21. Tinggal gitu aja. Kalau misalkan ini berapa ya? 3,6. Berarti data ke-3 ditambah 0,6 dikali data ke-4 dikurangi data ke-3 gitu ya. Berarti kita hitung sekarang data ke-21 di mana? Data ke-21 ini baru sini 5. 5 tambah 3 8. 8 ditambah 5 13, ini 19 ditambah sampai 19 di sini ya. Dari data ke-20 sampai ke-23-nya ada di sini, berarti 60. Maka 60 ditambah 0,7 dikali data ke-22-nya adalah 60 dikurangi 60. Maka hasilnya adalah 60 ditambah 0,7 dikali 0. Maka hasilnya adalah 60 ditambah 0. Maka hasilnya adalah 60. Nih,
Jadi hasilnya adalah 60 desil ke-7-nya. Gitu, gampang kan, sederhana. Kalau desil ke-5 tinggal hitung aja, desil ke-5 itu berarti 5/10 dikali N ditambah 1. Ini untuk menentukan letaknya dulu. Gitu. Oke. Yang terakhir sebenarnya ada persentil, cuman persentil itu syaratnya adalah jumlah frekuensinya harus 100. Di sini tidak disediakan soal yang lebih dari 100 kebetulan. Jadi silahkan hitung sendiri aja. Tapi itu jarang keluar juga sih sebenarnya. Silahkan pelajari lagi, nanti kerjakan soal latihannya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kalau ada kesempatan kita bahas ulang. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton video selanjutnya untuk memahami materi statistika secara keseluruhan. Jangan lupa, hidup adalah perjuangan dan pengabdian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.